Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ninda Ayu Firdani Sanintias. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Lampung yang berjudul Si Bungsu. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan di daerah Lampung, hiduplah sepasang suami istri dengan 7 orang putrinya. Untuk menghidupi keluarganya, sang ayah bekerja mencari kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Sayangnya, hasil yang diperoleh dari pekerjaan sang ayah tidak cukup untuk mereka makan bersama dalam sehari-hari. Bahkan, mereka tidak pernah makan sampai kenyang. Sebab hal itu, sang ayah dan sang ibu sering menyimpan makanan untuk mereka makan pada malam hari ketika ketujuh putrinya sedang tertidur lelap dan tidak bisa mengganggu mereka makan. Namun, pada suatu malam ketika sang ayah dan sang ibu sedang asik menikmati makan malamnya, tanpa disadari, si bungsu terbangun dan melihat kedua orang tuanya sedang makan. Si bungsu pun langsung membangunkan keenam kakaknya yang sedang tertidur pulas. "Kakak, kakak." Tak lama, keenam kakaknya pun terbangun dan melihat kedua orang tuanya yang sedang makan. Dengan semangat, mereka pun ikut makan bersama sehingga sang ayah dan sang ibu merasa tidak kenyang. Akhirnya, hal tersebut membuat sang ayah dan sang ibu kesal sehingga membuat mereka berpikir untuk membuang ketujuh putrinya. Hingga pada suatu malam, sang ayah dan sang ibu bermusyawarah untuk membuang ketujuh putrinya ke hutan yang jauh dari perkampungan. Namun, lagi-lagi si bungsu terbangun dan mengetahui rencana kedua orang tuanya. Karena mengetahui rencana orang tuanya, secara diam-diam si bungsu menyiapkan buah kemiri yang banyak untuk menandai jalan yang akan mereka tempuh untuk sampai di hutan. Sehingga si bungsu dan kakak-kakaknya akan mengetahui jalan untuk pulang dengan mengikuti kemiri yang sudah tersebar di sepanjang jalan. Keesokan harinya, sang ayah dan sang ibu mengajak ketujuh putrinya ke hutan dengan alasan untuk membantu mereka mencari kayu bakar. Setibanya di hutan, diam-diam sang ayah meminta kawanan kera agar menyahut jika anak-anaknya memanggilnya dan kepada kawanan burung pagut agar mematuk-matuk pohon agar anak-anak mereka mengira ayah dan ibunya masih berada di dalam hutan. Ketika ketujuh bersaudara itu sedang asyik mengumpulkan kayu bakar, sang ayah mengajak istrinya untuk meninggalkan mereka secara diam-diam. "Istriku, ayo kita tinggal hutan ini selagi mereka sibuk mengumpulkan kayu bakar." Akhirnya, mereka meninggalkan hutan itu tanpa sepengetahuan ketujuh putrinya. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara ketujuh putrinya memanggil. "Ayah, ibu, kalian di mana?" Mendengar teriakan itu, kawanan kera pun menyahut dan burung pagut mematuk-matuk pohon. Ketujuh anak itu pun kembali melanjutkan pekerjaannya karena mengira ayah dan ibu mereka masih berada di hutan itu. Kawanan kera dan burung pagut terus menyahut dan mematuk pohon. Lama-kelamaan, kawanan kera dan burung pagut pun merasa kesal dan capek. Ketika ketujuh anak itu kembali berteriak memanggil kedua orang tua mereka, kawanan kera dan burung pagut tersebut hanya diam. Pada saat itulah ketujuh anak tersebut menyadari bahwa kedua orang tua mereka telah pergi meninggalkan mereka. Anak yang sulung pun bingung karena tidak mengetahui jalan pulang ke rumah. "Adik-adikku, apakah di antara kalian ada yang masih ingat jalan untuk pulang ke rumah?" "Saya, Kak." "Bagaimana mungkin kamu bisa mengingat jalan pulang, bungsu? Bukankah hutan ini sangat lebat?" "Tenang, Kak, adik sudah menandai jalan dari rumah sampai ke hutan ini dengan kemiri. Kita tinggal mengikuti arah kemiri yang bertebaran di jalan yang telah kita lalui." "Wah, kamu memang cerdas, adikku." Ketujuh anak itu pun menyusuri jalan yang telah ditandai dengan kemiri oleh si bungsu. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah. Ketika masuk ke rumah, mereka mendapati kedua orang tua mereka sedang makan. Tanpa diajak, mereka segera ikut makan sehingga orang tua mereka merasa tidak kenyang. Sang ayah dan sang ibu pun bertambah kesal. Kehadiran ketujuh putrinya tersebut benar-benar membuat mereka resah. Beberapa hari kemudian, pasangan suami istri itu kembali berencana untuk membuang ketujuh putrinya ke tengah hutan. Namun, rencana mereka kembali diketahui oleh putri bungsunya.
Ketika mereka berangkat ke hutan, si bungsu membawa biji jagung untuk menandai jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan, seperti biasanya, kawanan kera menyahut-nyahut dan burung pagut mematuk-matuk pohon. Pada saat itulah sang ayah dan sang ibu meninggalkan anak-anaknya. Ketika ketujuh bersaudara itu kembali berteriak memanggil kedua orang tuanya, kawanan kera dan burung pagut tersebut hanya diam. Akhirnya, ketujuh anak itu sadar bahwa orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Namun sial bagi ketujuh anak tersebut, mereka tidak mengetahui jalan pulang ke rumah karena biji jagung yang telah disebar oleh si bungsu habis dimakan burung. Akhirnya, mereka pun tersesat di tengah hutan. Ketujuh anak bersaudara tersebut hanya berjalan mengikuti kemana arah kaki mereka melangkah. Setelah beberapa lama berjalan, mereka pun sampai di sebuah ladang yang dihuni oleh dua raksasa suami istri. Saat itu, mereka melihat kedua raksasa itu sedang mandi di sungai yang terletak di pinggir ladang. Hai, tampaknya raksasa itu jahat. Mereka pasti akan memangsa kita jika melihat kita ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Tenang kak, adik punya cara untuk menaklukkan raksasa itu. Bagaimana caranya bungsu? Adik akan membuat air sungai itu menjadi gatal dengan kolang-kaling sehingga tubuh kedua raksasa itu akan terasa gatal-gatal. Ketika itu mereka pasti akan berlari ke gubuknya. Tapi sebelumnya kalian harus melepas tali gubuk itu dan membuat perapian di bawahnya. Nah, ketika kedua raksasa itu menaiki gubuk itu, mereka pasti akan jatuh ke dalam api. Setelah mendengar petunjuk si bungsu, keenam kakaknya segera melepas tali gubuk itu dan membuat perapian di bawahnya. Setelah mereka selesai menjalankan tugas, si bungsu segera mengambil kolang-kaling lalu menggosok-gosokkannya di hulu sungai. Tak berapa lama kemudian, kedua raksasa yang sedang asik mandi tersebut tiba-tiba merasakan tubuhnya gatal-gatal. Mereka tidak tahan menahan rasa gatal tersebut. Mereka pun berlari menuju ke gubuknya. Tak ayal lagi, ketika menaiki gubuknya, mereka pun terjatuh ke dalam perapian hingga tewas. Akhirnya, ketujuh anak bersaudara itu pun memutuskan untuk tinggal di daerah itu. Mereka membuat 7 gubuk dan membagi ladang milik raksasa itu menjadi 7 bagian. Mereka menanam padi dan bunga-bunga yang harum baunya di ladang masing-masing. Saat tanaman bunga mereka berbunga, ladang mereka kerap didatangi oleh burung kenui, sejenis burung elang yang berbadan besar. Burung itu ingin membuat sarang dan bertelur di ladang mereka. Namun, dari ketujuh bersaudara tersebut, hanya si bungsu yang mengizinkan burung itu bersarang di ladang bunganya. Mendapat izin dari si bungsu, kenui pun segera membuat sarang. Setelah bertelur, burung kenui ini pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, si bungsu melihat asap mengepul di dalam gubuknya. Alangkah terkejutnya ia ketika masuk ke dalam gubuk, ia melihat seorang pemuda tampan sedang menanak nasi untuknya. Maaf Tuhan, Anda siapa dan berasal dari mana? Pemuda itu pun menceritakan asal-usulnya bahwa dirinya keluar dari telur kenui. Akhirnya, mereka pun berkenalan dan saling menyukai. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia. Rupanya, pernikahan si bungsu dengan pemuda itu membuat keenam saudaranya iri dan berniat untuk mencelakai adiknya. Pada suatu hari, ketika si bungsu sedang mencuci pakaian di tepi sungai, keenam saudaranya mendorongnya ke sungai. Si bungsu pun hanyut terbawa arus dan kemudian ditelan oleh seekor ikan besar. Karena kekenyangan, ikan besar itu pun beristirahat di tepi sungai. Pada saat itu, seorang nenek yang sedang mandi di tepi sungai melihatnya. Tanpa berpikir panjang, sang nenek pun segera mengambil goloknya dan menghujamkannya ke tubuh ikan itu. Sungguh ajaib, goloknya tidak dapat melukai ikan tersebut. Karena kesal, sang nenek pun beristirahat di bawah sebuah pohon sambil berpikir mencari cara agar bisa menangkap ikan itu. Saat sedang asyik istirahat, tiba-tiba ia mendengar seekor burung bernyanyi. Bolidang, bolidang, pabeli ihwabala. Mulanya, sang nenek tidak mengerti arti syair lagu yang dinyanyikan burung itu. Setelah menyimak secara seksama,
Akhirnya ia pun mengerti bahwa untuk memotong ikan itu harus menggunakan daun belidang. Tanpa berpikir panjang, sang nenek pun segera mengambil daun belidang yang banyak terdapat di tepi sungai. Dengan daun belidang itu, ia pun berhasil memotong-motong daging ikan. Betapa terkejutnya sang nenek ketika melihat seorang gadis cantik yang masih hidup keluar dari tubuh ikan itu. "Hai gadis cantik, kamu siapa dan kenapa bisa berada di perut ikan ini?" Si bungsu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga ia bisa berada di dalam perut ikan itu. Sang nenek sangat terharu mendengar cerita si bungsu. Karena iba, sang nenek pun menjadikan si bungsu sebagai anak angkatnya. Sejak itu, si bungsu tinggal bersama nenek itu. Sementara itu, di tempat lain, suami si bungsu kebingungan mencari istrinya. Ia sudah menanyai ke-6 saudara istrinya, namun tak seorang pun yang mau memberitahukan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi mencari istrinya dengan menyusuri tepi sungai. Setelah berbulan-bulan berjalan, akhirnya ia menemukan sebuah gubuk di tepi sungai. Ia pun menghampiri gubuk itu untuk menanyakan keberadaan istrinya kepada si pemilik gubuk. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" "Ada yang bisa nenek bantu, anak muda?" Suami si bungsu pun menceritakan tentang pengembaraannya mencari istrinya yang hilang. Si bungsu yang mendengar cerita itu dari dalam gubuk menitikkan air mata karena terharu melihat kesetiaan suaminya. Nenek itu kembali memberitahukan kepada laki-laki itu bahwa di dalam gubuknya ada seorang wanita cantik yang ditemukan dari perut ikan besar beberapa bulan yang lalu. "Anak muda, nenek mempunyai seorang wanita cantik di dalam gubuk ini. Cobalah lihat, barangkali dialah istrimu yang kamu cari itu." Sang nenek pun memanggil si bungsu agar keluar dari gubuk. Alangkah terkejutnya dan bahagianya laki-laki itu saat melihat wanita yang keluar dari gubuk itu adalah istrinya. Tanpa ragu-ragu, ia pun segera memeluk istrinya dan si bungsu pun membalas pelukan suaminya dengan erat. Sesaat, suasana di gubuk itu menjadi hening. Tak terasa, air mata si nenek pun bercucuran karena terharu melihat anak angkatnya bisa bertemu lagi dengan suaminya. Begitu pula si suami, ia sangat bahagia karena telah menemukan kembali istrinya. Sebelum membawa pulang istrinya, suami si bungsu tidak lupa berterima kasih kepada si nenek karena telah menyelamatkan nyawa istrinya. "Terima kasih, Nek. Nenek telah merawat istriku dengan baik." Setelah itu, sepasang suami istri itu berpamitan kepada si nenek untuk kembali ke kampungnya. Sesampainya mereka di gubuk, ke-6 kakaknya datang meminta maaf kepada si bungsu. Si bungsu memaafkan mereka karena sejak awal ia tidak pernah merasa dendam meskipun ke-6 kakaknya telah mencelakainya. Sejak itu, si bungsu hidup berbahagia bersama suaminya dan hidup rukun bersama ke-6 kakaknya. Demikian cerita rakyat yang berjudul Si Bungsu dari daerah Lampung. Dari cerita ini memberikan kita pelajaran bahwa orang yang suka menolong maka akan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku si bungsu yang menolong burung kenui dengan mengizinkannya untuk bersarang dan bertelur di ladang bunganya. Dengan itu, Tuhan memberikannya seorang suami yang setia dan juga tampan. Selain itu, pertolongan dari Tuhan juga datang kepada si bungsu ketika dia terhanyut di sungai dan ditelan oleh ikan besar. Nah, pertolongan tersebut datang melalui seorang nenek yang membantunya untuk keluar dari perut si ikan besar. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh tunjuk ajar Melayu, yaitu, "Wahai Ananda, dengarlah amanat, tulus dan ikhlas jadikan azimat, berkorban menolong sesama umat, semoga hidupmu beroleh berkat." Pelajaran lain yang dapat kita petik dari cerita ini yaitu sifat pemaaf maka akan memunculkan kerukunan di antara sesama dan menjauhkan permusuhan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku si bungsu yang mau memaafkan ke-6 kakaknya yang telah menganiayanya. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh tunjuk ajar Melayu yaitu, "Wahai Ananda permata intan, jangan ragu memaafkan orang. Sengketa hilang, dendam pun dibuang, hati pemurah dikasihi orang." Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga cerita ini dapat dinikmati oleh kita semua serta pesan-pesan yang terkandung dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!